Indonesia dibuat cengang dengan NFT Gozali Gozalu. Sosok Gozali Everyday baru-baru ini menyita perhatian. Konon Gozali sudah meraup sampai 12 miliar. Gozali, Al-Ghazali. Gozali Everyday. Iyalah, akhirnya NFT hampir masuk ke ranah mainstream gara-gara pria asal Indonesia ini bernama Gozali berhasil jual selfie-nya sampai total transaksinya berapa belas miliar. Per syuting ini terakhir gue cek wallet dia ada sekitar 1,6 miliaran dari hasil jualan selfie dia. Artis-artis papan atas kayak Chef Arnold, Reza Arab, mereka juga beli NFT ini, bahkan ada yang beli seharga 95 juta rupiah. Di video ini gue gak bakal bahas liputan kayak video-video lain karena gue bakal bahas tentang apa itu NFT. Dengan fenomena ini jadi banyak nanya kok gimana caranya ini terjadi, kenapa orang mau beli suatu gambar dengan harga mahal, NFT itu apa, terus gimana caranya gue kaya cepat dari NFT, gimana cara gue jualan gambar juga di NFT sampai ada orang yang beli selfie gue seharga puluhan juta. Pertama gue harus jelasin tentang psikologi manusia. Kenapa barang-barang ini, foto-foto ini bisa terjual dengan harga sangat mahal, itu balik lagi karena kita manusia. Sebagai manusia tuh kita pengen meninggikan social status kita. Dari dulu cara terbaik untuk meninggikan social status adalah dengan datang dengan barang-barang mewah, kasih lihat kita punya sesuatu yang orang lain tuh nggak punya. Dan yang nggak pernah mati dari dulu ya mobil keren, rumah keren, gadget mahal. Kenapa orang beli iPhone padahal mereka nggak punya duitnya untuk pamer ke teman-temannya? Nah di sini yang beda tuh kita masuk ke dunia era digital. Kita nggak usah ngomong-ngomong tentang NFT yang terjual berapa puluh juta. Coba lihat ke temen lu di kiri kanan, berapa banyak yang beli skin Mobile Legends sampai jutaan rupiah. Kalau di US banyak yang beli puluhan juta sampai ratusan juta skin untuk game Fortnite. Berapa banyak dari kalian yang akhirnya membeli aset-aset digital ini yang sebenarnya nggak ada fungsinya selain untuk pamer ke orang lain. Dan itu sebenarnya fundamental dari kenapa NFT ini bisa terjual dengan harga yang sangat amat mahal. Karena kita mau pamer. Dan akhirnya NFT ini bikin supply demand gap ini semakin jauh. Karena NFT itu bikin satu produk digital cuma punya satu pemilik. Semakin banyak orang yang pengen produk ini, semakin banyak di hype. Harganya semakin naik karena semua orang pengen beli. Memang itu konsepnya supply and demand. Iya kok gue ngerti, tapi gimana caranya? Kenapa sampai 95 juta? Sekarang gini, let's look at the bigger picture. Kebanyakan orang Indonesia tuh baru kayak expose tentang NFT gara-gara Gozali ini. Tapi kalau kalian lihat di US, gue cuma ngomong satu transaksi NFT, yaitu Beeple Everyday. NFT ini terjual dengan harga hampir 1 triliun rupiah. Dan ini list beberapa NFT lain yang terjual dengan harga yang membagongkan. Menurut gue sih crazy ya. NFT seperti CryptoPunks, kayak Bored Ape Yacht Club terjual harganya tinggi banget karena demand-nya tinggi banget dan supply-nya nggak banyak. Kalian bayangin aja di OpenSea, yaitu marketplace NFT, baru ada 1 juta user, tapi transaksinya udah lebih dari $2 billion dalam 1 bulan terakhir. Belum lagi blockchain, belum lagi crypto, belum lagi metaverse. Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Oke, gue udah ngerti nih kenapa NFT harganya bisa mahal ya, karena banyak orang yang mau karena di hype. Layaknya kayak art semakin hype, art itu semakin mahal. Tapi kenapa nggak gue copy paste aja gambarnya kok, terus gue punya gitu. Nah kita bakal bahas tentang apa itu NFT, yaitu singkatan dari non-fungible token. Kita pecah-pecah dulu pembahasannya. Pertama kita bahas tentang non-fungible. Apa sih artinya fungible? Fungible itu bisa diganti katanya dengan replaceable. Artinya bisa diganti, bisa ditukar. Seandainya gue punya baju nih, akhirnya baju ini rusak, gue bisa ke toko yang sama, terus gue beli baju yang sama, terus gue punya baju yang sama. Akhirnya harga baju ini nggak bakal naik atau turun selain harga toko yang jual. Tapi kalau misalnya brand fashion ini keluarin limited edition, collab sama siapa, cuma ada satu di dunia dan ada pembedanya, itu menjadi non-fungible dan nggak bisa di-replace. Layaknya kayak lukisan Mona Lisa. Seandainya ada yang bikin KW-nya, lukis kayak bikin mirip, tetap orang tahu yang asli yang mana. Akhirnya yang asli yang punya harga paling mahal karena dia non-fungible, nggak bisa ditukarkan atau di-replace. Akhirnya konsep ini yang membuat NFT berbasis teknologi bisa membuat aset-aset digital ini terverifikasi siapa yang punya. Dulu tuh nggak bisa. Misalnya lu punya gambar digital, lu bikin susah-susah 10 jam lu upload. Orang copy paste ya, orang itu bisa bilang punya dia. Akhirnya NFT bisa ngeverifikasi kalau gua yang punya aset ini. Walaupun lu copy paste, nih sertifikasinya gua yang punya. Itu cara simple untuk ngejelasin dari non-fungible ya. Tapi gimana caranya kok? Apakah ada satu badan yang ngasih tahu oh ini punya ini? No. Nah, itu kata T dari NFT, yaitu token. Untuk ngerti token, sebelumnya harus ngerti blockchain. Ini sebenarnya gue agak deja vu. NFT sekarang lagi rame. Dulu di tahun 2016-2017, blockchain juga sempat rame. Semua orang bilang ini masa depan dari semua teknologi. Kenapa? Soalnya konsepnya satu, decentralized. Konsep dari blockchain adalah public ledger. Gue nggak bakal bahas teknis, tapi intinya semua yang beredar di dunia itu kebanyakan centralized. Atau ada satu badan yang mengatur semua pergerakan, gerak-geriknya, transfer-transfernya, informasinya. Kayak Instagram.
Instagram. Instagram tuh centralized. Semua foto kita, semua apa tuh ada dimiliki Instagram. Kita transfer uang dan lain-lain itu diatur sama bank, satu central bank. Akhirnya itu ngelimit kebebasan people dalam teknologi, dan blockchain diciptakan untuk solve itu. Jadi semua boleh punya sesuatu, bisa transfer ke orang lain tanpa ada yang harus mengawasi. Makanya yes, ada plus minusnya, makanya banyak cryptocurrency atau blockchain dipakai untuk perdagangan gelap. Tapi itu another topic. Oke, kita udah bahas tentang NFT dan kita udah bahas tentang blockchain. Nah, tapi sebenarnya nggak fair kalau kita bahas NFT cuma dari segi gue punya ini, udah itu doang gitu. Kenyataannya karena ini teknologi, beberapa dari NFT ini punya yang namanya smart contract. Smart contract artinya lu bisa nempelin sesuatu di aset digital untuk dapat kegunaan di dunia nyata. Dan kebanyakan NFT sukses, menurut gua adalah NFT yang punya utility yang kuat atau kegunaan yang kuat. Kalau ditanya terus ngapain kalau gue punya itu? Pertama, kalau memang itu art, ya ngapain orang punya Mona Lisa? Ya untuk flex. Jadi lu beli selfie Ghazali, kalau misalnya hype-nya udah turun, nggak ada supply demand, ya lu nggak bakal bisa jual. Emang siapa yang mau jual kalau nggak ada hype-nya? Cuma kita bahas utility ya. Ada beberapa NFT kelas atas, misalnya kayak Bored Ape Yacht Club. Lu kalau punya gambar-gambar ini, lu bisa akses ke komunitas yang eksklusif dan orang-orang papan atas doang yang punya. Contohnya, Gary V, kalau kalian tahu, dia tuh punya NFT namanya V-Friends. Kalau lu punya V-Friends ini, lu sekaligus dapat akses ke V-Conference selama 3 tahun ke depan. Dan tiket ke V-Conference itu mahal. Jadi akhirnya ada beberapa NFT juga yang utility-nya dipakai untuk game. And that's why the NFT bakal berharga mahal dan akhirnya harganya bakal stay dalam jangka panjang. Ini menurut opini pribadi gue, 95% NFT bakal mati dalam beberapa tahun ke depan kalau nggak punya utility yang kuat. Oke, tapi kenapa ini tiba-tiba rame dan apa implikasinya terhadap Metaverse? Metaverse itu intinya apa? Intinya Mark Zuckerberg atau Facebook percaya bahwa interaksi manusia ke depannya tuh bakal banyak banget di dunia digital. Gimana cara kita connect dengan orang yang misalnya ada di US, ada di Europe, kita bakal banyak di dunia digital. Dan sekarang terakselerasi dengan adanya pandemi. Kita udah biasa meeting dengan di Zoom, kita udah biasa sekolah online, kita udah bisa semuanya tuh online. Dengan adanya perpindahan behavior ini, kalau kalian percaya bahwa banyak manusia yang bakal pindah ke digital dibanding offline, NFT bakal berkembang pesat. Karena NFT itu cara untuk menunjukkan ada kepemilikan digital dan lu doang yang punya. Kalau kalian nonton film Ready Player One, dia bisa jual beli barang dan akhirnya barang itu kalau dipakai ya hilang. Nggak bisa sekedar di copy paste. Dan itu sebenarnya secara landscape besar, apa hubungannya Metaverse dengan NFT? Semakin kita masuk ke dunia digital, gak usah jauh-jauh, misalnya kita main game Mobile Legends aja kita beli skin banyak. Kalau hidup kita aja banyak pindah ke digital, kita nggak bakal mikir 2 kali untuk beli aset-aset digital. Untuk apa? Balik ke segmen 1, psikologi manusia. Untuk social status, untuk pamer. Mungkin beberapa untuk utility. Tapi jujur aja guys, kita manusia tuh butuh social status. So, apa masa depan NFT, blockchain, dan metaverse menurut gue? Gue actually percaya, di hati kecil gue percaya bahwa kedepannya manusia bakal lebih banyak spend di digital dibanding di offline. Lihat aja behavior generasi milenial dan Gen Z dibanding baby boomers. Kita hampir nggak perlu keluar rumah untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita udah biasa dengan semua meeting online, dengan kerja online, dengan belajar online. It's only a matter of time menurut gue sebelum online terintegrasi 360 di dalam hidup kita. Kalau memang itu terjadi, walaupun Indonesia agak telat, NFT, blockchain, cryptocurrency akan naik sesuai dengan demand-nya. Tapi, karena sekarang hype-nya tinggi, cuma beberapa yang bakal bertahan 5 tahun ke depan, again, yang punya utility yang kuat. Cuma menurut kalian gimana? Apakah ini bakal stay dalam jangka waktu panjang? Apakah ini akan membuka banyak lowongan pekerjaan yang crazy? Cara orang make money di dunia digital, it's crazy. Tapi ya, realitinya sekarang NFT itu high net worth individuals. 1 juta user, 2 billion transaction, dan orang-orang yang punya uang banyak yang akhirnya bisa benar-benar maksimal di dunia NFT. Semakin banyak yang pakai, semakin itu terdemokratis. Dan akhirnya orang-orang biasa pun bisa day to day menggunakan NFT. Again, kalau utility-nya ada. Tapi, gue bisa aja salah. Makanya kan ini sebenarnya menurut gue, kalau gue ada yang salah, gue say sorry. Tapi kalau misalnya kalian punya opini berbeda, feel free untuk komen di bawah. Last tips dari gue, kalau kalian mau masuk ke dunia NFT crypto, karena ini adoptionnya masih muda banget, jangan menggunakan uang panas. Gue pun taruh ke NFT sekian ratus juta tuh gue siap hilang. Gue udah bilang ke teman gue beli ini, gue siap hilang. Itu sih tips terakhir. Intinya pelajari tentang teknologinya, pelajari tentang fundamentalnya, dan lihat prospeknya ke depannya. Kalian sendiri percaya atau enggak? Sekarang karena early adoption, banyak yang percaya, banyak yang nggak percaya. Kalian decide untuk diri sendiri. Kalau percaya, taruh duit yang kalian siap hilang. Karena ini masih early stages. Alright, I guess itu aja sebenarnya yang pengen gue bahas. Semoga kalian lebih ngerti dan bisa mulai masuk ke dunia NFT, crypto, dan teman-temannya. I guess I'll see you guys in the next video.